Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kirandika Channel. Ya, pada konten kali ini berhubung sudah banyak sekolah kedinasan yang sudah buka, saya akan membahas tentang STAN guys, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN. Lulusan STAN itu bakal ditempatkan di mana, bekerja di mana, itu mesti banyak yang bertanya kan? Oke, akan saya bahas. Waktu dulu-dulu, lulusan STAN itu selalu bekerja atau ditempatkan di Kementerian Keuangan guys. Jadi misalkan nih, jurusan pajak akan ditempatkan di seluruh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ada di seluruh Indonesia. Jurusan Bea Cukai pun begitu, akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Ada yang ditempatkan di pelabuhan, ada yang di bandara, ada yang di daerah-daerah yang memiliki potensi cukai atau pabrik-pabrik rokok besar dan lain-lain. Kalau jurusan akuntansi pada waktu dulu itu ada yang ditempatkan di kantor pajak, ada yang ditempatkan di Bea Cukai, ada yang ditempatkan di KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ada yang di Balai Diklat Keuangan. Jadi kalau akuntansi itu cukup menyebar guys, tapi masih di lingkup Kementerian Keuangan. Kalau dulu seperti itu. Untuk tahun lalu, tahun 2020 itu penempatannya itu benar-benar mencar-mencar guys. Jadi penempatannya itu tidak lagi selalu di Kementerian Keuangan, tapi ada instansi-instansi lain yang cukup asing bagi kita. Maksudnya asing seperti apa? Asing dalam penempatan sebelumnya. Jadi kayak kok bisa sih ditempatkan di sini gitu loh. Jadi tahun lalu jurusan akuntansi ada yang ditempatkan di BIN, Badan Intelijen Negara. Ada yang di Polri menjadi PNS Polri. Ada yang di Bawaslu, di Badan Pengawas Pemilu. Ada yang di Bakamla, Badan Keamanan Laut itu. Ada yang di BPS, Badan Pusat Statistik, ada yang di Sekjen DPR. Jadi bener-bener aneh guys, bener-bener nggak nyangka gitu loh bakal ditempatkan di situ. Ada lagi yang di Pemda, Pemprov, di daerah-daerah juga minta lulusan STAN. Ternyata apa? Ternyata pada tanggal 12 November 2020 kemarin, Kementerian Keuangan sudah ada MOU dengan kementerian, lembaga, dan Pemda, Pemprov di Indonesia. Jadi apabila ada kebutuhan, lulusan STAN akan ditempatkan di sana. Dan ditempatkannya bukan sementara, tapi selamanya ya. Dipekerjakan di situ menjadi PNS di instansi yang bersangkutan, yang membutuhkan. Nah, pada bulan kemarin ada mahasiswa PKN STAN yang kebetulan sedang melakukan PKL, praktek kerja lapangan di kantor saya. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit dan nanya, mengkonfirmasi apakah benar kalau lulusan STAN sekarang itu penempatannya benar-benar banyak yang di luar Kementerian Keuangan, nggak seperti dulu. Nah, seperti ini videonya. Nah, ini kebetulan saya bersama mahasiswa PKN STAN yang sedang magang, sedang PKL di kantor saya, praktek kerja lapangan, namanya Farhan. Ya mas, saya Farhan, asal Malang. Asal Malang. Berarti ini semester berapa? Semester 6 mas sekarang. Oh, semester 6? Iya. Nah, itu bener nggak sih kalau lulusan dari PKN STAN sekarang itu, terutama tahun 2020 kemarin, Iya. itu banyak yang ditempatkan di luar Kementerian Keuangan? Ya memang benar mas, jadi kan konsep kampus kami itu bukan lagi sekolah tinggi akuntansi negara ya mas. Iya. Yang fokus hanya untuk jurusan akuntansi. Mungkin zaman dulu seperti itu. Tapi mulai tahun 2015 kemarin kalau nggak salah, kampus kami itu namanya Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi STAN itu cuma namanya saja, nggak ada singkatan. Oh iya. Jadi karena fokus kampus itu menjadi politeknik, jadi semua lulusan itu bukan hanya ditempatkan di Kementerian Keuangan saja, yang mungkin itu tujuan awalnya dari berdirinya sekolah ini. Tapi karena menjadi politeknik, semua lulusan itu akan disebarkan di semua instansi di seluruh Indonesia. Kalau dulu kan STAN itu cuma jurusan akuntansi aja ya Iya. yang keluar Kementerian Keuangan ya penempatannya. Iya, seringnya seperti itu mas. Lah, kalau sekarang itu berarti di luar jurusan akuntansi pun ke luar Kementerian Keuangan ya penempatannya? Pertamanya sih seingat saya itu ada jurusan Kalung Merah. Itu Kalung Merah itu jurusan Perbendaharaan Negara. Itu kemungkinan ada sebagian besar masih di wilayah Kementerian Keuangan, mungkin seperti contohnya di Direktorat Jenderal Anggaran atau di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Tapi setahu saya mungkin berapa persen agak besar juga sih ditempatkan di luar Kementerian Keuangan, contohnya seperti membantu di Pemda dan juga di Manset
Kalau seperti Maset itu mungkin di daerah instansi Badan Perimbangan Keuangan seperti itu, Mas. Setelah itu yang baru-baru kali ini, Mas, yang cukup Iya. mengagetkan teman-teman, apalagi seperti saya jurusan pajak kan ya, Mas. Iya. Yang dari awal masuk itu udah berekspektasi bakal masuk, oh kalau anak pajak itu bakal masuk Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Itu udah pasti. Iya. Saya ekspektasi saya sama teman-teman itu udah kepikiran seperti itu. Tapi kenapa pas tahun 2020 kemarin kayak keluar suatu Permenkyu, katanya STAN itu untuk jurusan pajak sendiri itu bisa membuka penempatan di daerah Pemda, pemerintah daerah. Jadi membuka peluang lulusan dari jurusan pajak bisa masuk ke instansi pemerintah daerah. Nah, berarti itu jurusan pajak bisa masuk ke Pemprov, Pemda gitu ya? Iya, Mas. Lah kalau tahun kemarin tuh ada jurusan pajak yang ditempatkan di Pemprov, Pemda gitu nggak berarti? Iya, contohnya saja di wilayah Jawa ya, Pulau Jawa Iya. itu ada Pemprov Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, itu nanti diserahkan ke bagian Badan Kepegawaian daerah sana. Nanti mungkin akan ditempatkan entah itu di instansi masih di tingkat Pemprov ataukah ditempatkan di kota-kota di sesuai provinsi itu, Pak, Mas. Ada juga yang ditempatkan di langsung ke bagian Pemkab atau Pemkot di wilayah Kalimantan juga atau Sumatera, tapi saya lupa kota mana saja itu. Nah terus instansi-instansi yang di luar Kementerian Keuangan itu biasanya di mana aja sih? Katanya ada di Polri juga ya? Oh iya, Mas. Iya. Kalau itu udah tahu ya, kalau STAN dulu kan anak akuntansi itu penempatannya itu sering menyebar ya, Iya. bukan hanya di Kementerian Keuangan. Anak akuntansi udah banyak di kementerian lain atau di badan-badan lembaga lain selain Kementerian Keuangan. Contohnya saja saya ingat atau saya barusan tahu ya tahun 2020 kemarin itu ada loh anak akuntansi yang masuk ke Sekjen DPR. Oh, Gitu. Sekjen DPR? Iya, Sekjen DPR. Oh, berarti jadi PNS di Sekjen DPR Iya, itu ya? Sekjen DPR, Mas. Ada juga yang masuk ke Badan Pengawasan Pemilu seperti itu. Oh, Bawaslu itu ya? Iya. Bawaslu. Ada juga yang masuk Badan Intelijen Negara juga. Tapi kalau untungnya untuk tahun 2020 kemarin sebagian besar ya ada yang masuk ke Kementerian Keuangan, mungkin di Direktorat Jenderal apa gitu kan menyebar di Kementerian Keuangan, tapi ya separuh ada yang masuk di penempatan di luar Kementerian Keuangan. Terus untuk lulusan tahun 2019 kemarin Iya. malah itu menyebar. Ya. Nah, ada yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, Mas. Itu jurusan akuntansi ya? Iya. Kemana aja setahu kamu? Ya itu, Mas, tadi. Oh, ya, ada di Kementerian Kesehatan juga kan? ada juga, Mas. Iya. Kementerian Sosial juga kan? Ada juga. Lah ya, benar-benar menyebar. Benar-benar kalau menyebar anak ya. akuntansi. Jadi sekarang itu kalau lulusan STAN itu nggak selalu di Kementerian Keuangan, jadi Iya. bisa di instansi pemerintah lain ya. Soalnya ya ujung-ujungnya kan sama-sama mengabdi ya. Mengabdi. Urusan nanti di kementerian mana aja atau mungkin gajinya beda ya itu sudah takdirnya masing-masing. Masing-masing. Iya. Iya. Jadi tetap semangat buat mahasiswa-mahasiswa STAN yang masih belum lulus, nanti penempatan di mana aja tetap berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, baik, Mas. Oke, Terima kasih, Mas. sukses Farhan. Baik, Ya, Mas. makasih Sama-sama. banyak atas waktunya.
Nah, jadi seperti itu guys. Dulu jurusan pajak itu ya selalu ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia, walaupun ada yang di kota, ada yang di pelosok, ada yang di dekat tempat tinggalnya, ada yang jauh. Tapi sekarang itu tidak selalu di Direktorat Jenderal Pajak guys. Tahun kemarin itu ada yang ditaruh di Pemprov dan Pemda, di pajak daerah, jadi mengurusin PBB misal, terus pajak kendaraan bermotor yang masuk ke daerah. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Pajak itu mengurusi pajak pusat, yaitu seperti PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mau mendaftarkan diri ke PKN STAN sekarang sudah tahu kan, nanti ketika lulus itu mau ditempatkan di mana dan akan bekerja di mana, itu sudah ada pandangan. Dan teman-teman yang masih kuliah, tetap semangat, berdoalah yang terbaik untuk penempatan teman-teman. Dan hilangkan asumsi kalau lulusan PKN STAN itu harus di Kementerian Keuangan, dan berharap katanya di Kementerian Keuangan gajinya lebih besar daripada PNS lain. Nah, dihilangkan asumsi seperti itu. Setelah kita lulus STAN nanti, tujuan kita yang pertama yaitu satu, mengabdi untuk bangsa dan negara. Yang kedua yaitu mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Tetap semangat untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.